Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ananda akan mempresentasikan tesis pada hari ini, alangkah lebih baiknya Ananda memperkenalkan diri terlebih dahulu. Itu nama Ananda itu Andre Agassi, nomor BP 1823210002. Di sini Ananda mengangkat judul untuk tesis, yaitu identifikasi gejala kerusakan motor matic tipe Lexi merek Yamaha dengan menggunakan metode forward chaining berbasis web. Alhamdulillah Ananda diberikan pembimbing yang mengarahkan dalam membuat judul ini. Yang pertama, pembimbing 1 yaitu Profesor Dr. Haji Jufriyadif Naam, Eskom Mkom, dan pembimbing 2 Dr. Insinyur Sumijan MSc di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Di sini Ananda akan mempresentasikan materi. Tentu Ananda memberikan poin-poin pada materi, yaitu pertama pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat analisa dan perancangan, yang kelima kesimpulan dan saran. Yang pertama kita masuk yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini berisi tentang kenapa diangkat judul ini sebagai tesis ini, sistem pakar ini untuk apa, dan akan Ananda presentasikan yaitu pertama itu latar belakang. Tentu kenapa Ananda membuat judul ini pasti ada latar belakang kenapa dibuat judul tentang sistem pakar motor, yaitu di sini Anda mengambil data dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Industri, itu AISI, yaitu mengemukakan data penjualan sepeda motor yang dirilis pada bulan pertama 2018. Jadi mana pada bulan tersebut penjualan motor itu sebesar 482.000 unit lebih. Itu mengalami kenaikan daripada bulan yang sama tahun 2017. Jika dipersentasekan penjualan pada bulan Januari 2018 sekitar 83,58% itu adalah motor matic. Jadi masyarakat lebih banyak membeli motor matic pada bulan tersebut. Jadi mengalami kenaikan daripada tipe motor lainnya. Di sini tentu kita tahu dengan banyaknya kendaraan sepeda motor matic, tentu perawatan dan perbaikan motor matic sangat dibutuhkan. Jadi banyaklah toko-toko atau tempat yang untuk memperbaiki motor tersebut. Jadi mengalami kerusakan, tentu butuh perbaikan. Karena tidak semua orang yang paham tentang bidang otomotif. Contoh, kita tahu juga kita bidang komputer, belum tentu semua orang yang menggunakan komputer atau laptop bisa memperbaikinya. Seperti itu juga sepeda motor matic. Jadi nggak semua orang tahu, apalagi dengan kerja dan waktu yang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja. Tentu saat memperbaiki motor pasti ada kendala yang dialami karena waktu juga, karena pengetahuan yang belum cukup dalam memperbaiki motor matic. Di sini Anda membangun sistem pakar, di mana sistem pakar adalah sistem yang berbasis komputer yang menggunakan pengetahuan, fakta, dan teknik penalaran dalam memecahkan masalah yang biasanya hanya dapat dipecahkan oleh seorang pakar. Contoh, mekanik. Mekanik adalah seorang pakar yang bisa memperbaiki kendaraan sepeda motor. Jadi jika kita kita implementasikan kepada komputer berbasis komputer, jadi orang lain pun nggak harus belajar menjadi mekanik, tapi dia hanya menggunakan sistem pakar
berbasis komputer, udah nanti akan ada hasil dan diagnosanya kerusakannya seperti apa sih. Jadi nggak harus kita dari belajar dulu tentang dunia otomotif. Jadi seperti itu. Selanjutnya tentu kita rumuskan masalah terlebih dahulu. Jadi latar belakang sudah kita ambil, kenapa buat judul seperti ini, maka ada rumusan masalah. Jadi berdasarkan latar belakang, maka kita dapatkan rumusan masalah pertama. Bagaimana merancang sistem pakar dengan metode forward chaining data digunakan untuk mengidentifikasi kerusakan sepeda motor. Jadi dengan metode forward chaining ini, yaitu lebih ke mengumpulkan terlebih dahulu data, fakta, baru nanti akan dapatkan kesimpulan dengan menggunakan metode ini. Yang kedua itu bagaimana metode forward chaining dapat digunakan untuk menentukan kerusakan motor agar didapatkan hasil akhir dalam menentukan jenis kerusakan. Karena setiap kerusakan motor itu berbeda-beda gejalanya. Jadi dengan menggunakan metode forward chaining ini akan membantu dalam sistem pakar nanti menyimpulkan kerusakannya adalah seperti kerusakan injeksi dan lain-lainnya. Yang ketiga itu batasan masalah. Tentu harus kita buat batasan masalah dalam judul tesis ini, karena biar tidak mengambang gitu atau menyimpang atau terlalu luas. Jadi batasan masalah yang pertama tempat penelitian yaitu di Miyama Cahaya Baru Sawahan. Yang kedua itu sistem yang digunakan adalah sistem pakar dengan memanfaatkan metode forward chaining, bukan metode lainnya, untuk mengidentifikasi kerusakan motor matic tipe Lexi. Yang keempat, tujuan penelitian. Tentu setelah kita buat latar belakang, tentu harus tujuan penelitian ini harus ada, yaitu yang pertama penerapan sistem pakar dengan metode forward chaining guna membantu mekanik dalam mengidentifikasi kerusakan sepeda motor. Sebelum ada sistem pakar ini, tentu mekanik harus mengecek secara manual. Dengan sistem ini mekanik hanya memasukkan data, nanti akan ada diagnosa dari sistem pakar ini, kerusakannya ini loh gitu. Yang kedua itu merancang sebuah program berbasis web untuk membantu mekanik dalam mengambil keputusan dari gejala kerusakan sepeda motor. Yang kelima itu manfaat penelitian. Jadi dengan ada mengangkat judul seperti ini, tentu ada manfaat penelitian, yaitu untuk membantu mekanik dalam mengidentifikasi gejala-gejala kerusakan motor matic sehingga dapat hasil akhir dalam menentukan jenis kerusakan. Jadi dengan menggunakan ini mekanik bisa lebih cepat daripada manual harus periksa satu-satu, ataupun manfaat juga masyarakat bisa menggunakan sistem pakar ini, nggak harus pergi ke tempat mekanik, karena dengan waktu semakin banyak waktu yang dibutuhkan saat bekerja, tentu dengan sistem yang terkomputerisasi masyarakat bisa mengisikan gejala apa sih yang derita motornya, nanti akan ada diagnosa seperti apa, solusinya seperti apa. Jadi lebih membantu mekanik dan masyarakat. Setelah kita yang pertama itu kita masuk ke yang kedua, itu landasan teori. Landasan teori ini berisi tentang menggunakan metode pertama itu menggunakan metode forward chaining. Jadi salah satu metode dalam sistem pakar yaitu Ananda menggunakan tentang forward chaining. Jadi forward chaining ini disebut juga sebagai metode untuk menghasilkan kesimpulan dengan memulai referensi berbasis data yang tersedia. Jadi data-data ini sudah tersedia, gejalanya sudah ada, sudah fakta-faktanya udah ada, nanti kita bikin kesimpulannya seperti apa. Seperti itu forward chaining. Jadi nanti kesimpulan intinya yang terakhirnya adalah kesimpulan yang didapat dari sistem pakar ini. Yang ketiga itu metodologi penelitian. Di metodologi penelitian ini ada kerangka kerja penelitian. Yang pertama itu analisa permasalahan, masalah apa yang diderita, nanti mempelajari studi literatur, pengumpulan data, dan menganalisa data menggunakan forward chaining.
Selanjutnya itu merancang sistem, mengimplementasikan sistem dan hasil dan pembahasan. Di sini akan Ananda jelaskan, yaitu mendeskripsikan lingkup masalah dulu. Jadi masalah apa sih yang dialami, terus yang diteliti harus ditentukan terlebih dahulu agar mampu menjelaskan dan menentukan ruang lingkup yang akan diteliti. Jadi masalah yang di ruang lingkupnya apa. Yang kedua adalah menganalisa permasalahan. Setelah kita mendeskripsikan ruang lingkup masalah, tentu menganalisa permasalahan merupakan alur berikutnya agar penelitian yang dilakukan dapat memahami masalah yang telah ditentukan batasan masalahnya. Yang ketiga itu mempelajari literatur. Itu di literatur ya sangat penting dilakukan agar mempunyai landasan baik secara teoritis yang benar dan juga telah dijelaskan oleh para peneliti. Jadi nanti ada peneliti. Yang keempat itu pengumpulan data. Jadi data yang kita butuhkan yang pertama bisa kita kumpulkan melalui di lapangan, kita informasikan ke mekaniknya, atau juga data yang tidak langsung gitu. Jadi dengan ada pertama itu yaitu tekniknya itu field resort dan teknik kalkulasi. Dan field resort ini adalah merupakan sebuah metode penelitian agar dapat menghasilkan data yang optimal. Itu penelitiannya langsung kita mengambil secara lapangan. Sedangkan itu teknik kalkulasi dalam menghitung data yang tersedia untuk menghasilkan informasi berguna dalam penelitian ini. Yang kelima adalah menganalisis data menggunakan metode forward chaining. Jadi kita menggunakan forward chaining dengan harapan dapat memberikan solusi dan penanganan terhadap kerusakan motor. Adapun langkah-langkah itu pengumpulan data, membuat tabel keputusan, membangun alur atau rule, selanjutnya membuat poin keputusan. Nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya. Itu merancang sistem. Nah, di sini sistem yang dirancang yaitu desain model merupakan penjelasan atau menunjukkan relasi yang terlibat. Yang selanjutnya desain database-nya itu menggunakan MySQL. Jadi di mana tipe datanya, terus foreign key-nya dan lain-lain. Yang ketiga, selanjutnya itu input masukan. Jadi data-data yang sudah diperoleh dari observasi. Jadi setelah kita mengambil data dari buku dan data dari mekanik informasi yang sebagai data masukannya. Selanjutnya adalah desain proses, yaitu tahap untuk menentukan alur kerja dari sistem input. Jadi alur sistem itu kita buat secara terstruktur. Jadi jadi harus terstruktur gitu. Jadi selanjutnya itu desain user interface. Ya, kita tahu itu kita ingin membuat sistem yaitu yang mudah digunakan, yaitu user interface-nya lebih mudah digunakan. Jadi tombolnya mudah diklik, nggak rancu gitu. Jadi sistem ini harus membantu, bukan menyulitkan pengguna. Jadi pengguna yang masyarakat umum dan mekanik yang bukan bidang komputer harus bisa menggunakan sistem ini. Jadi bukan membaguskan desain, bukan membuat menarik gitu, tapi mudah digunakan. Selanjutnya kita menganalisa perancangan, yaitu di sini adalah tahap analisa dan perancangan. Itu kita buat data, terus kita analisis sistem menggunakan metode forward chaining. Jadi selanjutnya itu perancangannya. Yang selanjutnya data kerusakan motor. Di sini Ananda mendapatkan sekitar 7 nama kerusakan dari yang dialami kendaraan motor Matic Lexi. Di sini ada namanya injektor, terus ada gejalanya. Dan gejalanya ini pasti memiliki solusi dan pencegahan. Di sini contoh injektor. Itu dimana gejalanya ada 5, di starter listrik tidak bisa, terus bahan bakar boros. Nanti solusi yang dan pencegahan yang pertama bisa digunakan atau dilakukan oleh masyarakat atau mekanik lebih tahu, yaitu gunakan bahan bakar beroktan tinggi, jangan beroktan yang rendah. Contoh premium dan Pertamax, tentu oktannya berbeda, tapi lebih bagus Pertamax. Dan membersihkan injektor dari kotoran yang mengendap atau kerak. Jadi biasanya yang beroktan rendah itu lebih sering ada kerak atau karena BBM-nya kurang bersih. Jadi
lebih bagus yang beroktan tinggi. Selanjutnya kita masuk ke data kursa motor lagi, ada ini 3, 4 yaitu gejala klep, acu, ACM, terus CVT dan roller. Di sini ada gejalanya dan ada solusinya. Seperti roller itu sering melakukan pengecekan usia pemakaian. Sama seperti oli, pemakaiannya kalau boleh, kalau standarnya dari pabriknya itu 2000 km. Di sini roller juga ada sekitar 20.000 sampai 24.000 km. Selanjutnya kita menggunakan forward proses metode forward chaining flow chart. Oke. Yang pertama itu memulai. Jadi kita mulai terlebih dahulu, kita kumpulkan data-data kerusakan motor Matic Lexi dari buku, dari jurnal yang ada, terus dari mekanik di lapangan. Terus kita buat tabel keputusan. Nah, di sini kita tahu buat tabel keputusan, baru kita dapatkan rule-nya. Setelah dapat rule baru kita buat pohon keputusan baru selesai. Di sini adalah data jenis kerusakan. Kita buat data terlebih dahulu. Pertama, saya menggunakan kode kerusakan A1. Kenapa? Karena biar mudah diingat. Jadi kalau A ya nanti kode kerusakan A, kalau gejala Anda buat B biar mudah diingat dan mudah dimengerti. Selanjutnya jenis kerusakannya. Jadi setiap kode kerusakan berbeda-beda jenis kerusakannya. Selanjutnya kita masuk ke kode gejala. Di sini ada gejalanya, Anda buat yaitu kodenya B. Jadi ada 1 sampai seterusnya. Nah, dan nama gejalanya ada juga nanti di database juga tersimpan. Nah, setelah kita mendapatkan data, ada data kerusakan berupa kodenya juga, terus ada kode gejala berupa keterangan dari gejalanya. Terus kita buat tabel keputusannya. Di sini kita lihat B1 di checklist. Kenapa? Karena di kerusakan pada A1 itu gejalanya ada pada B1 dan juga ada pada kode gejala B5. Jadi di situ sampai ke A1 sampai ke A7. Selanjutnya setelah kita buat tabel tadi, kemudian kita buat data rule-nya. Nah, di sini data rule-nya jika B1 dan B8 dan B10 dan B17 dan B18 Zen akan menghasilkan A1, kode kerusakan A1. Jadi kita tahu metode forward chaining itu kita ambil dari fakta-fakta terlebih dahulu, maka akan disimpulkan Zen itu A1 kerusakannya ini, seperti juga A2 dan A7. Jadi kita bisa baca pada dasarnya rule terdiri 2 bagian pokok, itu bagian premis atau kondisi dan bagian conclusion atau kesimpulan. Jadi struktur rule secara logika menghubungkan satu atau lebih kondisinya. Jadi kondisi seperti kondisi gejala B1, B8, B10 dan seterusnya. Dan maka bagian terakhirnya adalah Zen itu kesimpulannya apa. Maka kita dapat kesimpulannya adalah ini. Selanjutnya adalah pohon keputusan. Nah, setelah kita buat rule, di sini ada buat B1. Jika B1 nanti apakah dia B2? Kalau B2 lanjut ke kiri. Kalau dia B3 maka akan muncul ke ada yang muncul kode kerusakannya itu A4, ada A1 dan seterusnya. Selanjutnya itu adalah kesimpulan dan saran. Tentu setelah Anda membuat rancang dengan judul sistem pakar ini, pasti ada kesimpulan dan saran yang didapat. Yang pertama, kesimpulan. Aplikasi sistem pakar dibangun dapat mengurangi keterlambatan penanganan kerusakan yang mengakibatkan risiko yang lebih parah. Kita tahu contoh dalam perawatan oli, jika keterlambatan penanganannya maka akan mesinnya akan mengalami kerusakan. Jadi dengan itu masyarakat bisa menggunakan sistem ini yang telah terkomputerisasi, yang mungkin bisa nanti di online kan, nanti diisikan data-data gejala yang diderita oleh motor, maka kesimpulan diagnosanya akan didapat dengan solusi yang diberikan, sehingga dengan ketidakketerlambatan tentu
pertama itu motor akan lebih awet digunakan. Yang kedua, ketika sangat butuh kendaraan jika masuk ke bengkel tentu butuh dana yang lebih besar karena keterlambatan ini mengakibatkan kerusakan yang lebih parah. Yang kedua, sistem pakar dapat memberikan wawasan pengetahuan tentang masyarakat. Ini ada gejala, ada faktor, solusi dari pencegahan dari kerusakan sepeda motor metik Lexi. Yang ketiga, dengan adanya penerapan aplikasi ini membuat masyarakat terbantukan. Jadi tanpa harus ke mekanik. Sekarang kan kita bidang teknologi, tentu nggak mungkin harus datang ke tempat lagi. Sekarang aja membeli aja nggak harus ke pasar. Itu sama dengan sistem ini, kita nggak harus ke tempat mekanik lagi. Dengan kita tahu gejala yang diderita, maka akan dapat kesimpulan dari kerusakan. Jadi dengan metode fault chaining ini berbasis web ini mendapatkan nilai itu akurasi sebesar 100% dari 7 data pelanggan sebagai pengujian di lapangan. Selanjutnya adalah saran. Tentu dalam pembuatan sistem tentu ada sarannya, yaitu pertama itu diharapkan dapat dilakukan pengembangan menggunakan metode fault chaining untuk menambah data kerusakan dan rule sehingga identifikasi kerusakan motor metik di Lexi diperbarui sesuai pengetahuan pakar. Yang ketiga, sistem pakar menggunakan metode fault chaining berbasis web. Maka untuk penelitian selanjutnya di sana melakukan pembaruan sistem yang ada. Tentu semakin maju teknologi maka akan ada pemberitahuan inovasi lainnya. Alhamdulillah, terima kasih. Mungkin sampai di sini presentasi Ananda. Mohon maaf jika ada khilaf kata dan perbuatan karena Ananda juga baru juga sama-sama untuk belajar dalam membuat sistem yang lebih bagus, karena di sini di dunia ini nggak ada sistem yang sesempurna yang Ananda rancang. Terima kasih atas perhatiannya. Ananda ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.